Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada kali ini. Saya Pipit Indriani, salam kenal teman-teman semua. Baik, sebelumnya kita akan membahas mengenai apa sih hak cipta itu. Sebelumnya, hak merupakan sesuatu hal yang telah dimiliki oleh manusia sejak pertama kali dia lahir ke dunia. Bicara hak, maknanya lebih ke sebuah keinginan absolut manusiawi. Sebagai contoh, setiap manusia yang baru lahir ke dunia memiliki hak untuk hidup. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atau suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis, film, karya-karya geografis, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, desain industri, dan lain-lain. Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang hak cipta, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yaitu yang pertama adalah hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang ketiga, ciptaan adalah hasil dari setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Keempat, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Yang kelima, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Yang keenam, perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. Yang ketujuh, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Yang terakhir yaitu lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Baik, adapun contoh kasus dari pelanggaran hak cipta sendiri seperti kasus PT Ideafield Indonesia. PT Ideafield Indonesia yang berlokasi di Jalan Burangrang nomor 34 Bandung, Jawa Barat adalah perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi dan konteks yang kuat, menciptakan produk-produk desain yang indah, dan setiap kliennya ditangani dengan detail dan teliti. Karya desain grafis PT Ideafield Indonesia bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan jasanya secara nasional dan internasional melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet, sehingga desain grafis hasil karya Ideafield Indonesia bisa dikenal dan digunakan secara nasional maupun internasional. Melalui situs PT Ideafield Indonesia memasarkan karya-karya desain grafisnya di dunia maya atau internet. Dalam website ini, PT Ideafield Indonesia dihubungkan dengan para pembeli karya desain grafis
atau pembeli jasa untuk membuat desain grafis. Dalam website ini, PT Aida Field Indonesia diharuskan mengupload katalog yang berisi karya-karya desain grafis agar para pembeli bisa melihat hasil-hasil karya yang diciptakan oleh perusahaan. Salah satu katalog yang diupload di internet adalah katalog di bawah ini. Pada tanggal 13 Juni 2008, PT Field Indonesia mendapatkan laporan dari situs http://www.elens.com bahwa katalog berisi karya-karya desain grafis digunakan tanpa izin oleh pihak Medience dalam website elens.com dan lembaga The Idea Field diubah menjadi lambang Medience, sehingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa pembuat karya desain grafis untuk membeli karya dan jasa Medience. Bahkan Medience berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog tersebut. Baik, adapun analisis dari kasus yang sudah dijelaskan bahwa dalam kasus tersebut sangat jelas bukti yang ada terletak pada desain grafis hasil karya PT Aida Field Indonesia yang sangat mirip dengan desain Medience, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa Medience secara benar telah melakukan pelanggaran hak cipta desain grafis karya dari PT Aida Field Indonesia. Adapun undang-undang yang berlaku dalam kasus tersebut tidak dijelaskan undang-undang yang berlaku, tetapi jika dianalisa maka kasus tersebut terkena UU HC pasal 72 ayat 2 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Hukuman yang berlaku dalam kasus ini jika diukur dari undang-undang yang berlaku, maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Karena dalam kasus ini langkah hukum yang diambil dalam mediasi adalah arbitrase, maka dari hasil arbitrase Medience dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 300 USD walaupun ada pemotong dengan biaya arbitrase. Solusi dari kasus ini bagi perusahaan web design yang belum memiliki karya web design sendiri harus membuat karyanya sendiri dengan pemikiran bahwa dengan cara itu lebih berguna dan memiliki ciri khas perusahaan daripada kita meniru hasil karya orang lain yang bisa merugikan perusahaan sendiri dan perusahaan yang ditiru hasil karyanya. Bagi perusahaan web design yang sudah memiliki karya web design sendiri, harus lebih meningkatkan keamanan webnya agar hasil karyanya tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain atau orang lain sehingga tidak merugikan bagi perusahaan. Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Baik, kasus di atas adalah sebagai contoh bahwa semakin banyak usaha yang bergerak di bidang web design, maka akan semakin banyak juga peluang seseorang untuk melanggar hak cipta demi keuntungan material yang didapat dari web yang desainnya dibajak dari karya orang atau perusahaan lain. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat peraturan maupun sanksi bagi para pelanggar hak cipta atau biasa disebut plagiaris, sehingga akan menimbulkan efek jera dan bagi orang maupun badan usaha yang sering melanggar maupun yang berniat akan melakukan pelanggaran hak cipta. Kasus pelanggaran hak cipta seringkali terjadi saat ini, maka harus dilakukan upaya-upaya untuk melindungi hasil karya ciptaan dari pembajakan dan penggunaan karya kita. Beberapa cara untuk melindungi karya cipta adalah yang pertama, mendaftarkan hasil karya ke lembaga perlindungan hak cipta seperti HAKI. Yang kedua, membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Pemerintah, baik instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Pembajakan adalah perbuatan yang merugikan perekonomian bangsa, menghancurkan kreativitas dan merendahkan martabat bangsa apabila akan menggunakan karya orang lain. Baik, cukup sekian topik pembahasan saya pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.